wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Rifki Ahmad Arafi dari kelas 2M Manajemen SDM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan memaparkan PM15 dengan materi yang berjudul Implementasi Kinerja dalam Manajemen SDM. Baik, semoga dalam video kali ini teman-teman semua dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan dari video yang saya jelaskan kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik teman-teman, mari kita simak materinya. Yang pertama, tingkat kinerja. Pertama ada kinerja organisasi, pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua ada kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan, pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Menurut Brumler dan Price tahun 1995. Lalu selanjutnya ada garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Lalu menurut Richard tahun 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Lalu ada pengukuran kinerja. Ada pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Yang pertama, pendekatan personality traits, mengukur yang pertama ada kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua, pendekatan perilaku, mengukur yang pertama ada umpan balik, lalu kemampuan presentasi, respon terhadap komplain pelanggan. Ketiga, pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi atau jualan menurut De Vries tahun 1981. Lalu ada aspek pengukuran kinerja. Yang pertama, produktivitas, yang kedua, kualitas, yang ketiga, ketepatan waktu, keempat, putaran waktu, kelima, penggunaan sumber daya, keenam, biaya. Lalu selanjutnya ada jenis ukuran kinerja. Yang pertama, ukuran uang.
ada pendapatan, pengeluaran, serta kembalian. Yang kedua ada ukuran upaya atau dampak, ada capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, lalu kemampuan mempengaruhi. Yang ketiga ada ukuran reaksi. Di situ ada penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya. Yang keempat ada ukuran waktu. Di situ ada pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal. Lalu ada batas akhir, ada kecepatan respons, dan jumlah sasaran. Selanjutnya ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Pertama ada kehandalan, kedua daya tangkap, ketiga kompetensi, keempat akses, kelima kesopanan, keenam komunikasi, ketujuh kejujuran, kedelapan keamanan, lalu ada pengetahuan terhadap pelanggan, dan yang terakhir bukti langsung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.